We have a group with Malaysia, of course, as one of the teams where everybody in Indonesia look for, but the Philippines and Brunei are also two teams, I think. Selamat malam teman-teman, pecinta sepak bola tanah air. Kembali lagi di segmen olahraga. Dan malam ini, Mimin sudah siapkan deretan kabar paling hangat. Selamat malam teman-teman, pecinta sepak bola tanah air. Kembali lagi di segmen olahraga. Dan malam ini, Mimin sudah siapkan deretan kabar paling hangat seputar Timnas Indonesia yang wajib Anda simak. Mulai dari polemik besar seputar keputusan AFC yang bisa mempengaruhi nasib Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, hingga persiapan serius Garuda Muda jelang laga perdana di Piala AFF U23 2025 yang digelar di kandang sendiri. Tak hanya itu, ada juga kabar mengejutkan dari final Piala Presiden 2025 yang diwarnai kontroversi soal kualitas lapangan, serta update transfer dari salah satu pilar timnas, Nathan Chu Aon, yang resmi pindah ke klub baru di Eropa. Lengkap dengan ulasan laga penting kontra Brunei Darussalam yang tinggal hitungan jam. Simak terus, karena Mimin akan membedah tuntas 5 berita Timnas Indonesia paling ramai malam ini. Langsung, eksklusif, dan pastinya penuh tensi. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Oxford United kalah 1-2 dari Port FC dalam final Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Meski sempat unggul lewat gol Mark Harris, wakil Inggris itu tak mampu mempertahankan keunggulan dan akhirnya dibalikkan oleh gol Terasak Poipimai dan Perea Vargas dari tim asal Thailand. Meski Port FC bermain dengan 10 orang, usai kaptennya di kartu merah, Oxford gagal menyamakan kedudukan. Pelatih Oxford Gary Rowett menyoroti kondisi lapangan yang buruk sebagai penyebab utama performa timnya menurun. Rumput stadion dinilai tidak layak, tidak rata, dan mempengaruhi kualitas permainan serta keselamatan pemain. Sebelumnya, pemain Oxford, Ole Romeni mengalami cedera akibat tackle keras, dan dalam laga final, Brian the Keersmaker juga mendapat tackle berbahaya. Rowett menekankan pentingnya fasilitas yang baik agar klub asing tetap berminat ikut serta di turnamen seperti ini ke depannya. Saya sangat kapok datang ke sini. Kalau bukan karena pemilik klub ini, mungkin saya akan pergi secepatnya. Nasib pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terancam setelah keputusan AFC menetapkan Qatar dan Saudi Arabia sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini menuai protes dari beberapa negara, termasuk Indonesia, yang menilai lokasi tersebut tidak netral dan merugikan timnya. Media Vietnam, Soha, menilai keputusan AFC bisa mempersulit Indonesia, terutama karena performa Garuda masih belum konsisten di bawah Kluivert, khususnya saat bermain tandang. Seluruh kemenangan Indonesia sejauh ini hanya diraih di kandang, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, Kluivert terancam dievaluasi, bahkan diberhentikan, sesuai pernyataan sebelumnya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap tim pelatih bila target tak tercapai. Situasi ini membuat masa depan Kluivert penuh ketidakpastian menjelang laga-laga krusial pada Oktober mendatang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian,
Apakah kalian yakin skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia di bawah asuhan Patrick Kluivert CS? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan pentingnya penampilan maksimal Timnas U23 Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia. Erick menyebut turnamen ini bukan hanya persaingan regional, tetapi juga sebagai pemanasan strategis jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas U23 tergabung di Grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam dengan seluruh laga grup dimainkan di Stadion Patriot dan Sukbeka. Erick meminta tim memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk tampil membanggakan di depan publik sendiri. Di bawah pelatih Gerald van den Berg, Indonesia akan menghadapi Brunei 15 Juli, Filipina 18 Juli, dan Malaysia 21 Juli. Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik dari 3 grup yang lolos ke semifinal. Erick berharap ajang ini bisa membangun kekuatan dan kepercayaan diri Garuda Muda untuk menghadapi tantangan lebih besar di tingkat Asia. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Brunei Darussalam U23 dalam laga perdana Grup A Piala AFF U23 2025 pada Selasa 15 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini krusial bagi Garuda Muda untuk meraih kemenangan awal sebelum menghadapi lawan yang lebih berat seperti Filipina dan Malaysia. Pelatih Gerald van den Berg optimis dengan performa timnya meski minim informasi tentang Brunei. Fokus utama tim adalah kekompakan dan hasil dari latihan intensif selama 3 minggu. Asisten pelatih Patrick Kluivert juga menyebut pemain dalam kondisi prima. Dari kubu Brunei, pelatih Aminuddin bin Jumat menyatakan timnya siap tampil maksimal meski sadar akan keunggulan Indonesia sebagai tuan rumah. Dukungan publik Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk mengantarkan Garuda Muda meraih kemenangan di laga pembuka. Pemain timnas Indonesia, Nathan Chu Aon, segera bergabung dengan klub Denmark Lyngby Bold Club yang baru saja terdegradasi dari Superliga Denmark ke Divisi 1. Nathan bergabung dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya dengan Swansea City per 1 Juli 2025. Menurut jurnalis internasional Farzam Abul Hosseini, Nathan telah menandatangani kontrak hingga musim panas 2027 dan akan menjalani tes medis sebelum diumumkan resmi. Selain sebagai bek kiri, Nathan juga dinilai bisa bermain di beberapa posisi lain di lini belakang. Nathan tetap menjadi pemain penting bagi timnas Indonesia, terutama dalam laga-laga internasional. Perpindahannya ke Lyngby harus memberi jam bermain lebih banyak menjelang agenda-agenda penting bersama skuad Garuda. Nasib Patrick Kluivert di timnas Indonesia terancam gara-gara keputusan kontroversial AFC. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tengah menghadapi ketidakpastian besar setelah keputusan terbaru dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, memicu kekhawatiran di kalangan penggemar sepak bola nasional. Keputusan tersebut dinilai merugikan Indonesia dan berpotensi berdampak serius terhadap masa depan Kluivert bersama skuad Garuda. AFC memutuskan untuk tetap menggelar babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di 2 negara Timur Tengah, yakni Qatar dan Arab Saudi. Keputusan ini tetap dijalankan meski ada penolakan dari sejumlah federasi, termasuk Indonesia dan Irak,
yang berharap agar pertandingan berlangsung di negara yang lebih netral. Media Vietnam, Soha, menyoroti keputusan AFC ini sebagai langkah yang bisa mempersulit timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia. Dalam laporan mereka, disampaikan bahwa keputusan untuk menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah tetap dijalankan meski banyak pihak yang menyuarakan ketidaksetujuan. Situasi ini menjadi tekanan tersendiri bagi Patrick Kluivert. Performa timnas Indonesia di bawah arahannya belum konsisten, khususnya saat bermain di luar kandang. Sejauh ini, kemenangan hanya bisa diraih saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Bila timnas Indonesia gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026, maka masa depan Kluivert bisa berada di ujung tanduk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap tim pelatih apabila target tidak tercapai. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai kemungkinan pemecatan, namun evaluasi tersebut diyakini dapat berujung pada perubahan di kursi pelatih utama. Ketegangan semakin terasa mengingat babak keempat akan digelar pada Oktober mendatang, dan timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga berat di kandang lawan. Kini, perhatian publik tertuju pada performa Garuda di babak krusial mendatang. Apakah Patrick Kluivert mampu membawa perubahan dan menyelamatkan jabatannya? Ataukah AFC sudah secara tidak langsung mengubah arah masa depan pelatih asal Belanda itu? Lebih lanjut, situasi yang dialami Patrick Kluivert saat ini mencerminkan bagaimana keputusan di level federasi bisa berdampak langsung pada nasib individu, dalam hal ini pelatih tim nasional. Ketika AFC memilih tetap menyelenggarakan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qatar dan Arab Saudi, bukan hanya aspek teknis pertandingan yang terdampak, tapi juga strategi dan psikologi tim, terutama untuk negara-negara seperti Indonesia yang performanya belum stabil saat bermain di luar kandang. Dari sisi federasi, AFC tampaknya mengutamakan kenyamanan logistik dan mungkin faktor politik atau finansial dalam menentukan tuan rumah, tanpa terlalu mempertimbangkan permintaan negara-negara yang merasa dirugikan. Ini menimbulkan kesan bahwa keberatan dari federasi seperti Indonesia dan Irak kurang dianggap serius. Padahal, netralitas lokasi pertandingan bisa berdampak signifikan terhadap fair play dan kualitas kompetisi itu sendiri. Bagi Patrick Kluivert, situasi ini menambah tekanan yang sebenarnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia harus membawa timnas lolos dari babak keempat dengan catatan bahwa anak asuhnya belum menunjukkan performa meyakinkan di laga tandang. Jika hasilnya tak sesuai harapan, ia tetap harus bertanggung jawab, meskipun salah satu faktor penentunya berasal dari keputusan eksternal. Sikap PSSI yang menyatakan akan mengevaluasi pelatih jika target gagal tercapai adalah hal wajar dalam dunia profesional. Namun evaluasi itu seharusnya juga memperhitungkan konteks penuh, termasuk faktor-faktor di luar taktik dan strategi yang ditetapkan pelatih. Kesimpulannya, situasi ini menempatkan Kluivert dalam posisi yang serba sulit. Ia dituntut untuk membawa hasil maksimal dalam kondisi yang tidak ideal. Kini yang paling menentukan bukan hanya kemampuannya meracik strategi, tapi juga seberapa kuat ia dan tim mampu mengatasi tekanan besar di laga-laga yang akan datang. Dalam situasi sulit seperti ini, penting untuk mengingat bahwa ujian terbesar seringkali datang sebelum pencapaian terbesar. Patrick Kluivert dan timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tak mudah, bermain di luar kandang, di tengah tekanan besar, dan di bawah bayang-bayang ekspektasi publik. Tapi justru dalam tekanan seperti inilah karakter sejati terbentuk. Sejarah sepak bola penuh dengan kisah tim yang diragukan, diremehkan, bahkan nyaris ditinggalkan, namun mampu bangkit dan menorehkan kejutan. Kunci utamanya adalah kepercayaan, kepada proses, kepada satu sama lain, dan kepada kemampuan diri sendiri. Selama tim bersatu dan punya keyakinan, tak ada yang mustahil, bahkan saat semua kondisi tampak tidak berpihak. Bagi Kluivert, ini bukan akhir. Justru ini adalah momen untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya pelatih asing yang datang singgah, tapi pemimpin yang mampu mengangkat sepak bola Indonesia ke level baru. Dan bagi para pemain, ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa Garuda bisa terbang tinggi meski angin sedang berlawanan arah. Tantangan besar memang menakutkan, tapi juga membuka peluang untuk menciptakan sejarah. Jadi, terus berjuang. Bangkit bukan karena mudah, bangkit karena itu penting. Garuda tidak terbang karena langit tenang, tapi karena sayapnya kuat. Oxford United takluk dari Port FC, pelatih soroti kondisi lapangan final Piala Presiden 2025. Oxford United harus mengakui keunggulan Port FC dalam laga final Piala Presiden 2025 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu, 13 Juli 2025. Meski sempat memimpin lebih dulu, tim asal Inggris itu akhirnya kalah 1-2 dan menyoroti kualitas lapangan sebagai salah satu penyebab penampilan mereka tak maksimal.
Klub yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris ini datang ke Indonesia untuk menjalani 3 pertandingan, termasuk laga final. 2 pertandingan sebelumnya dilalui dengan hasil meyakinkan, menang 6-3 atas Indonesia All Star dan membantai Arema FC 4-0 di fase grup. Namun, hasil berbeda terjadi saat berhadapan dengan Port FC, wakil dari Liga Thailand. Oxford unggul lebih dulu lewat gol Mark Harris, penyerang timnas Wales, pada menit ke-10. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama karena Port FC membalikkan keadaan melalui gol Teera Sakpoi Pimai dan Priya Vargas. Yang menarik, meski Port FC harus bermain dengan 10 orang setelah kapten mereka, Tanabon Kesarat, di kartu merah, Oxford tetap tak mampu menyamakan kedudukan. Pelatih Oxford, Gary Rowett, mengungkapkan kekecewaannya usai pertandingan, terutama terhadap kondisi rumput stadion yang dianggap tidak layak. Kalau boleh jujur, saya kecewa dengan performa kami. Tapi, coba saja Anda bermain di lapangan seperti itu, ujar Rowett dikutip dari Oxford Mail. Stadion Sijalak Harupat, yang pernah menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023, tampaknya mengalami penurunan kualitas rumput. Permukaan lapangan terlihat bercampur warna hijau dan hitam, tidak merata, dan dinilai memengaruhi kualitas permainan. Kondisi ini juga berdampak pada keselamatan pemain. Sebelumnya, saat melawan Arema FC, pemain Oxford, Ula Romeni, mengalami cedera parah akibat tackle keras. Dalam laga final, Brian de Keersmaeker juga mendapat tackle kasar dari Kesarat, meski kali ini tak berujung cedera. Yang paling penting, semua pemain kami bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera serius, lanjut Rowett. Tentu saja kami ingin menang di final, tapi Anda bisa lihat sendiri bagaimana kondisi lapangan seperti itu menyulitkan. Kedepan, penyelenggara Piala Presiden diharapkan lebih memperhatikan kualitas fasilitas, terutama lapangan pertandingan, agar klub-klub luar negeri tidak kecewa dan tetap tertarik untuk datang kembali ke Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan bagaimana infrastruktur pertandingan bisa sangat mempengaruhi hasil laga, bahkan ketika tim yang bertanding berasal dari kasta kompetisi yang berbeda. Oxford United, klub dari Divisi 2 Inggris, kalah dari Port FC asal Thailand dalam final Piala Presiden 2025. Meski secara kualitas tim Inggris tersebut tampil menjanjikan di fase grup, mereka gagal menjaga keunggulan di partai puncak. Pelatih Gary Rowett menyebut kondisi lapangan sebagai salah satu penyebab utama penurunan performa timnya. Komentar Rowett soal buruknya kondisi rumput di Stadion Sijalak Harupat sangat masuk akal. Lapangan yang tidak layak tentu akan menghambat permainan terbuka dan teknik, yang biasanya menjadi kekuatan tim dari Liga Eropa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar soal kesiapan tuan rumah dalam menyelenggarakan turnamen internasional, terlebih stadion ini pernah dipakai dalam Piala Dunia U17 2023. Selain itu, insiden tackle keras yang dialami pemain Oxford, termasuk cedera serius pada Ula Romeni dan pelanggaran terhadap Brian de Keersmaeker, menyoroti perlunya perlindungan lebih baik terhadap keselamatan pemain. Ini bukan hanya soal sportivitas, tetapi juga reputasi Indonesia sebagai tuan rumah. Di sisi lain, kemenangan Port FC patut diapresiasi. Mereka mampu bangkit meski bermain dengan 10 pemain dan menunjukkan semangat juang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kualitas tim Asia Tenggara semakin kompetitif dan tidak bisa dianggap remeh, bahkan oleh tim dari Eropa sekalipun. Kedepan, penyelenggara harus lebih serius menyiapkan aspek teknis seperti kualitas lapangan dan standar keselamatan. Kritik dari pelatih tim tamu seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan sekadar dianggap sebagai alasan kekalahan. Jika Indonesia ingin terus menjadi destinasi sepak bola internasional, maka profesionalisme harus dijunjung tinggi dalam setiap detail penyelenggaraan. Jangan biarkan satu kekalahan atau situasi yang tidak ideal meruntuhkan semangatmu. Justru dari kondisi yang tidak sempurna itulah karakter sejati dibentuk. Kadang, perjuanganmu tak dihargai karena lingkungan yang belum siap atau adil, tapi kerja keras dan integritas akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, cepat atau lambat. Ingat, rumput yang jelek bisa menghambat langkah, tapi tak akan pernah bisa menghentikan tekad. Bangkit, evaluasi, dan kembali lebih kuat. Karena tim hebat bukan yang selalu menang, tapi yang tak pernah berhenti belajar dan berkembang. Terus maju, karena kerja kerasmu hari ini adalah pondasi kejayaanmu esok hari. Erick Thohir tekankan pentingnya penampilan maksimal timnas U23 di Piala AFF U23 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan harapannya kepada timnas U23 Indonesia menjelang ajang ASEAN U23 Championship 2025 atau yang dikenal sebagai Piala AFF U23. Ia menegaskan pentingnya bagi skuad muda Garuda untuk tampil maksimal, apalagi turnamen ini digelar di tanah air.
Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Seluruh pertandingan grup ini dijadwalkan berlangsung di dua stadion besar, Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Erik menilai kompetisi ini sebagai momen penting untuk membangun kekuatan sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar September mendatang. Turnamen ini bukan sekadar persaingan regional, tetapi juga ajang pemanasan strategis menghadapi level Asia, ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan status sebagai tuan rumah. Bermain di kandang sendiri adalah kesempatan langka. Tim harus bisa menunjukkan permainan terbaik demi membanggakan rakyat Indonesia, ujar Erik. Di bawah arahan pelatih Gerald van den Burg, Timnas U23 Indonesia akan melakoni 3 laga penyisihan grup di SUGBK. Pertandingan pertama melawan Brunei akan berlangsung pada 15 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Garuda Muda akan menantang Filipina pada 18 Juli pukul 17 WIB dan menutup fase grup dengan menghadapi Malaysia pada 21 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat. Format turnamen menetapkan bahwa juara dari masing-masing grup, A, B, dan C, otomatis melaju ke semifinal. 1 slot tambahan akan diisi oleh tim peringkat kedua terbaik dari semua grup. Dengan dukungan penuh dari publik Indonesia dan strategi matang dari pelatih, harapan besar disematkan pada pundak para pemain muda untuk melangkah jauh dan membangun kepercayaan diri menuju tantangan yang lebih besar di level Asia. Lebih lanjut, situasi Timnas U23 Indonesia menjelang Piala AFF U23 2025 menunjukkan beberapa hal menarik sekaligus menjadi titik krusial bagi perkembangan sepak bola usia muda di tanah air. Turnamen ini datang di saat yang tepat, sebagai pemanasan strategis menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bermain di kandang memberikan keuntungan psikologis, tetapi juga menambah tekanan untuk tampil sempurna di depan publik sendiri. Erick Thohir tampaknya ingin menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar kompetisi biasa. Ia berharap tim tampil dengan semangat juang tinggi dan memanfaatkan momentum sebagai tuan rumah untuk membangun kepercayaan diri dan kekompakan tim. Pesan ini penting, terutama mengingat inkonsistensi performa timnas kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, pelatih Gerald van den Burg dihadapkan pada tantangan besar. Ia tidak hanya harus menyiapkan tim secara teknis, tapi juga menjaga mental pemain agar tidak terbebani ekspektasi. Catatan dari pengamat tentang minimnya variasi strategi di bawah pendekatan pelatih sebelumnya seperti Patrick Kluivert bisa menjadi peringatan agar van den Burg tidak terjebak pada pola permainan yang kaku. Lawan di grup bukan bisa dianggap remeh. Malaysia dan Filipina mengalami peningkatan dari sisi organisasi tim, dan Brunei bisa saja memberikan kejutan. Apalagi dalam turnamen pendek seperti ini, hal-hal tak terduga bisa terjadi. Fokus dan konsistensi akan jadi kunci. Secara keseluruhan, turnamen ini adalah ujian awal bagi proyek pembinaan jangka panjang sepak bola Indonesia. Bila dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Piala AFF U23 ini menjadi fondasi kuat untuk membangun tim yang solid menuju pentas Asia. Timnas U23 Indonesia saat ini berada di momen yang sangat penting, mewakili bangsa, bermain di rumah sendiri, dan membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang harga diri, semangat, dan tekad untuk menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di level regional dan bahkan lebih tinggi. Setiap langkah kalian di lapangan adalah cerminan dari kerja keras, latihan tanpa henti, dan mimpi yang telah kalian bawa sejak kecil. Jangan biarkan tekanan membuat kalian ragu. Justru jadikan itu bahan bakar untuk membuktikan bahwa kalian pantas mengenakan lambang Garuda di dada. Tunjukkan keberanian, mainkan sepak bola dengan hati, dan percaya bahwa kalian bisa mengubah keraguan menjadi keyakinan. Lawan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi dengan penuh semangat dan kehormatan. Menang atau kalah adalah bagian dari permainan, tapi bermain dengan sepenuh jiwa adalah pilihan. Ingat, kalian tidak sendiri. Seluruh rakyat Indonesia mendukung, mendoakan, dan menanti kebanggaan dari setiap peluit yang dibunyikan. Ayo, Garuda Muda, terbanglah tinggi dan ukirlah sejarah. Nathan Choyaon segera gabung klub Denmark yang baru saja degradasi. Kontrak sampai 2027. Pemain timnas Indonesia, Nathan Choyaon, dikabarkan segera menemukan klub baru setelah tidak memiliki tim sejak awal Juli 2025. Pemain berposisi bek kiri itu sebelumnya resmi mengakhiri kontraknya dengan klub Inggris, Swansea City, per 1 Juli lalu. Kini, Nathan sedang dikaitkan dengan klub asal Denmark, LYNGB Bold Club.
Klub yang dijuluki Royal Blues itu baru saja terdegradasi dari kompetisi utama Denmark, Superliga Denmark, usai mengakhiri musim 2024-2025 dengan hanya 27 poin dari 32 pertandingan. Dengan hasil tersebut, LIE NGB akan bermain di Divisi 1 Denmark musim depan. Kabar kepindahan Nathan ke LIE NGB datang dari jurnalis internasional, Farzam Abolhosseini, yang menyampaikan informasi melalui akun media sosial X miliknya. LIE NGB Bold Club kembali memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Nathan Choyaon, bek kiri yang memperkuat timnas Indonesia, tulis Farzam. Ia menambahkan, Nathan didatangkan dengan status bebas transfer dan telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga musim panas tahun 2027. Nathan tidak hanya bisa bermain sebagai bek kiri, tapi juga mampu mengisi beberapa posisi lain di lini belakang, ujar Farzam. Menurut laporan tersebut, Nathan akan menjalani tes medis pada hari Selasa waktu setempat sebelum diumumkan secara resmi sebagai rekrutan anyar LIE NGB Bold Club. Saat ini, Nathan Choyaon menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Garuda, terutama dalam laga-laga internasional yang dijalani tim nasional Indonesia. Lebih lanjut, Nathan Choyaon bergabung dengan LIE NGB Bold Club bisa dilihat sebagai langkah strategis yang cukup masuk akal di tengah kondisi karirnya yang sedang mengambang setelah kontraknya bersama Swansea City berakhir. Meski klub barunya baru saja terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Denmark, kepindahan ini memberi Nathan peluang untuk mendapatkan menit bermain reguler yang selama ini kurang ia dapatkan di Inggris. Bermain di klub Divisi 1 Denmark mungkin bukan sorotan utama media Eropa, tetapi ini bisa jadi batu loncatan yang penting. LIE NGB tentu berharap bisa segera kembali promosi ke Superliga Denmark, dan kehadiran pemain internasional seperti Nathan akan menambah nilai kompetitif tim. Dari perspektif timnas Indonesia, hal ini positif. Pemain yang aktif bermain secara reguler di Eropa, meskipun di level menengah, tetap memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Pengalaman, mentalitas, dan disiplin latihan di Eropa tetap lebih terstruktur dibandingkan banyak klub di Asia Tenggara. Namun, keputusan ini juga punya risiko. Jika LIE NGB tidak mampu bangkit atau Nathan gagal mengamankan tempat utama di tim, karirnya bisa stagnan. Tapi secara keseluruhan, ini adalah langkah realistis dan penuh peluang, terutama untuk pemain berusia 23 tahun yang masih punya banyak waktu untuk berkembang. Ingat, setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Meskipun sekarang kamu mungkin belum berada di tempat yang kamu impikan, keputusan berani seperti Nathan Choyaon lakukan menunjukkan bahwa kemajuan bukan selalu soal sorotan, tapi soal keberanian mengambil peluang, bangkit dari ketidakpastian, dan terus bergerak maju. Terkadang, jalan menuju sukses bukan lurus dan mulus. Tapi setiap tantangan, bahkan pindah ke liga yang lebih kecil, bisa jadi titik balik menuju versi terbaik dari dirimu. Yang penting, jangan berhenti. Terus belajar, terus berjuang, dan buktikan bahwa kerja keras akan menemukan jalannya sendiri menuju hasil. Ingat, tidak semua orang akan paham jalanmu, tapi kamu bukan di sini untuk memuaskan ekspektasi mereka. Kamu di sini untuk tumbuh, bertumbuh, dan menang. Tetap semangat. Langitmu masih luas.